Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Bungong Kaye, teman-teman. Kembali lagi kita akan mencoba untuk mereview bagaimana suasana kota Banda Aceh pada tanggal 5 September tahun 2021, dan hari ini kita akan mencoba melihat perkembangan kota Banda Aceh, dan kita mulai perjalanan ini dari arah timur, tepatnya di kompleks Universitas Syah Kuala, dan nanti insya Allah akan berakhir di Ajun Jempet. Teman-teman, ikuti terus video berikut ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa jika berkenan untuk di share, like, komen, dan subscribe. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di Darussalam. Tepatnya di depan kita itu ada jembatan Lamnyong. Ini juga kompleks perkantoran, kompleks pertokoan baru. Ini jembatan Lamnyong ini juga baru saja pada tahun 2018 kemarin dilebarkan menjadi 2 jalur seperti ini. Pada hari Minggu, suasana kota Banda Aceh memang sedikit lebih lenggang bila dibandingkan dengan pada hari-hari kerja. Biasanya pada saat jam-jam seperti ini, kalau pada saat jam kerja, macet di mana-mana. Teman-teman, kita sudah sampai di Simpang Mesra. Mungkin di antara penonton
channel Bungong Kaye ada yang mengetahui kenapa diberi nama Simpang Mesra, nanti silakan diberikan komentar di bawah ini. Kita sudah memasuki jalan Tukunya Arif. Nanti di sebelah kanan itu ada Polda Aceh. Ini sebelah kanan kompleks Polda Aceh. Saat ini kita sudah berada di Prada. Prada juga cukup berkembang saat ini, kompleks pertokoan baru juga muncul sangat banyak. Ini ada pembangunan asrama haji yang baru. Tidak diketahui berapa lantai akan dibangun, dan kita nanti sebelah kanan akan segera kantor Gubernur Aceh di sebelah kanan. Dan itu adalah Banda Aceh Convention Hall. Sedangkan ini adalah di Jembatan Lamprit. Dan itu Masjid Oman. Kawasan Lamprit ada banyak hotel yang berada di sini. Ada Hotel Mekah, Hotel Madinah, dan hotel apa satu lagi nih? Mekah, Kutaraja ya. Di sebelah kiri kita ada Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, rumah sakit terbesar di Provinsi Aceh. Teman-teman, ada satu mungkin yang akan menjadi catatan. Ada 3 JPO yang ada di Kota Banda Aceh. Yang pertama ada di Prada tadi, kemudian ada di Lamprit, dan yang terakhir ini di kawasan Jabodetabek. Namun sangat disayangkan kondisinya kurang terawat. Padahal jika seandainya dipugar seperti yang ada di Jakarta barangkali ya teman-teman, kita sudah berada di Jabodetabek, Simpang 4 Jabodetabek. Nanti sebelah kiri kita akan mengarah ke Simpang Surabaya, sedangkan sebelah kanan kita akan menuju ke Jalan Syah Kuala. Hari ini teman-teman kita kembali akan dipandu oleh, nah ini dia. Halo, assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Ya teman-teman, jalan di depan ini sudah masuk ke Jalan Tuku Muhammad Daud Bureh.
Nah, di jalan ini banyak sekali terdapat perkantoran. Di antaranya yang besar adalah ada kantor DPRA Provinsi Aceh. Nanti di sebelah kiri ada perbankan, BCA, Bank Mandiri kalau dulu. Bahkan Bank Aceh sendiri juga mempunyai kantor pusat yang sudah terdekat juga di jalan ini. Dan ada juga hotel-hotel besar seperti Hotel Kiryat Nuraya, nanti di Simpang 5. Jadi kita sudah berada di depan kantor DPRA Provinsi Aceh. Sedangkan di salah satu sekolah yang bangunannya ketinggian mencapai 7 lantai, kemudian ada Wisma Pemko Sabang, tapi sangat disayangkan sampai saat ini belum juga dioperasikan. Ada Kiryat Nuraya sebelah kanan, hotel tertinggi yang ada di Kota Banda Aceh. Dan kita sudah sampai di Simpang 5. Ada Panti Pirak Swalayan, dulu sangat terkenal, sekarang sudah ditutup. Dan ini teman-teman, kita sudah sampai di jembatan Panti Pirak. Taman Tugu Adipura Kota Banda Aceh mengingatkan kita bahwa kota ini pernah mendapatkan penghargaan Adipura. Dan ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman, ikonnya Kota Banda Aceh dan ikonnya juga Provinsi Aceh. Oke, kita masuk sebelah kiri. Taman Sari. Dan itu teman-teman, di depan kita adalah tiang pancang. Rencananya kemarin itu mau dibangun salah satu hotel branded internasional, Novotel Aceh, namun batal, tidak diketahui kenapa. Ini di sebelah kiri ada gedung DPRK Kota Banda Aceh, dan ini adalah bangunan yang paling keren. Gedung Wali Kota Banda Aceh. Sedangkan sebelah kanan ini adalah Taman Sari. Dan di depan kita ini adalah Simpang Jam. Di sebelah kiri ada Taman Putropang, kemudian di depan itu yang bangunan putih namanya Gunungan. Konon legenda cerita itu adalah hadiah dari Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya Putropang. Dan kita sudah memasuki Jalan Teguh Umar di kawasan Stui. Sebelah kanan ada Kerkhof, pekuburan untuk tentara Belanda dulu.
teman-teman, kita sudah sampai di pusat salah satu pusat perdagangan Kota Banda Aceh, di mana di sini nanti sebelah kanan kita bakal mendapati Susia Mall. Kemudian di sebelah kiri ada Hotel Kumala. Jakit kopi sebelah kiri, sebelah kanan. Kita berhenti sebelah kiri. Dan ini adalah Susia Mall, mall terbesar yang ada di Kota Banda Aceh saat ini, sembari menunggu selesainya pembangunan Trans Studio Mall yang masih dalam tahap pengerjaan saat ini. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali perjalanan kita hari ini setelah tadi rehat sejenak untuk melaksanakan breakfast. Dan kita saat ini berada di kawasan Stui, tepatnya di depan Susia Mall Banda Aceh. Dan rencana kita akan menuju ke arah barat Kota Banda Aceh, tepatnya di Ajun Jempet. Teman-teman, ikuti terus perjalanan kami. Semoga saja video ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan selamat menyaksikan. Teman-teman, buat penonton channel Bungongke yang baru saja bergabung bersama kami, ini jalan Tukumar arah menuju ke pantai barat wilayah Aceh, khususnya ke Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat, dan juga beberapa kabupaten lainnya di sana seperti Nagan Raya dan juga Abdia, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan juga Kabupaten Semelu. Ini ada kantor Satlantas baru Provinsi Aceh.
Ya teman-teman, sampai di sini perjalanan kita hari ini, dan ini sudah berada tepat di wilayah barat kota Banda Aceh. Sudah sampai di Ajun.